Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Ekonometrika 2 untuk materi analisis data time series pokok bahasan distributed lag model bagian praktikum. Baiklah, jadi adapun kasus yang akan kita gunakan yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh per kapita disposable income atau PPDI terhadap per kapita personal consumption expenditure atau PPCE di Amerika Serikat untuk periode waktu tahun 1970 sampai dengan 1999. Nah, data ini saya ambil dari Gujarati tahun 2003. Nah, untuk praktikum ini kita akan mencoba mengestimasikan mode terbaik dengan menggunakan dua metode, yaitu metode ad hoc dan pendekatan COIC. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan stata. Baiklah, jadi ini adalah data yang saya ambil dari buku Gujarati tahun 2003. Di sini sudah ada data PPCE, PPDI mulai dari tahun 1970 sampai dengan 1999. Nah, data ini kita copy, kemudian kita paste pada data editornya. Nah, sini kita klik yang variabel name agar nama variabelnya langsung tertulis. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada tahun, PPCE dan PPDI. Karena ini merupakan data time series, jadi kita ketik komen dulu tset seperti ini untuk variabel tahun. Oke, ini kita sudah mengkarakteristikkan menjadi suatu data time series. Selanjutnya yang pertama kita lakukan yaitu melakukan estimasi dengan menggunakan metode ad hoc. Nah, untuk menggunakan metode ad hoc, jadi kita akan melakukan regresi secara beruntun. Jadi yang pertama kita akan meregresikan PPCE dan PPDI. Sini rex PPCE, PPDI. Nah, di sini sudah terlihat nilai konstantanya yaitu negatif 1778,748. Kemudian koefisien dari PPDI-nya adalah PPDI XT-nya pada waktu sekarangnya yaitu 0,9921072. Nah, berikutnya kita akan melakukan membuat variabel lag satunya untuk variabel PPDI dengan cara gen. Nama variabelnya bebas saja, kita buat, misalkan saya buat PPDI T-1 di sini sama dengan yang ingin kita buat variabel X satunya adalah PPDI, kemudian kurung siku underscore n-1, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat variabel X1 untuk PPDI. Sini terlihat sudah ada satu variabel baru. Nah, kemudian kita regresikan variabel dependen, kemudian variabel dependen dan variabel lag waktu tadi dengan cara yang sama, reg spasi kemudian PPCE, PPDI, PPDI T-1. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini untuk nilai dari p-value-nya adalah kurang dari 0,05, artinya dia berpengaruh secara signifikan. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan variabel X1 di sini untuk koefisiennya, koefisien dari di sini bagian variabel PPDI T-1 di sini dia tidak signifikan, tetapi kita akan coba lagi menggunakan untuk lag 2 nya. Kita buat lag 2 nya lagi, gen PPDI T-2 sama dengan masih dengan variabel yang sama, PPDI kurung siku
underscore n-2. Kemudian kita cek kembali. Oke, di sini sudah terlihat bahwa variabel untuk leg 2 PPDI sudah terbentuk. Kita akan melakukan regresi kembali, yaitu reg, kemudian PPCE, PPDI, PPDI T-1, PPDI T-2. Nah, kita lihat di sini juga variabel variabel lag untuk PPDI juga tidak signifikan. Oke. Oke, hasil dari untuk estimasi dengan menggunakan model yang pertama, tadi kita bisa simpulkan untuk modelnya, yaitu yang pertama adalah PPCET topi sama dengan negatif 177 sekian ditambah 0,99 sekian PPDIT. Kemudian untuk model yang kedua bisa dilihat, kemudian model ketiga. Nah, dari ketiga model ini kita perhatikan untuk bagian variabel PPDI T-1. Nah, pada model kedua dan model ketiga di sini ada perubahan tanda antara negatif ke positif, yang artinya variabel PPDI T-1 ini tidak signifikan, sehingga model yang terbaiknya yaitu pada model yang pertama, yaitu PPCET topi sama dengan negatif 1778,748 ditambah 0,992172 PPDIT. Nah, berikutnya kita akan melakukan estimasi dengan menggunakan metode Koyek, masih dengan menggunakan stata. Baiklah, kita lanjutkan kembali dengan model estimasi yang kedua, yaitu dengan pendekatan Koyek. Kita clearkan untuk editornya, kemudian kita copy paste data yang tadi ke sini ke editornya, data editornya di sini sudah terlihat. Nah, kemudian seperti biasa kita akan, karena ini merupakan data time series, kita ketik di komen seperti ini dulu untuk variabel tahun. Nah, kemudian perlu kita perhatikan ketika metode dari pendekatan Koyek ini, kita mengasumsikan jadi yang dibuat variabel lagnya yaitu variabel dependennya, yaitu dalam hal ini adalah PPCE. Nah, kita akan buat variabel lag untuk PPCE, gen PPCE T-1 sama seperti yang tadi, underscore n-1. Nah, kita sudah membuat variabel lag untuk PPCE. Di sini terlihat seperti ini, PPCE T-1. Oke, berikutnya kita akan melakukan regresi. Rex PPCE, kemudian variabel independennya PPDI dan PPCE T-1. Nah, ini adalah output dari olah datanya. Jadi sini terlihat adjust R square-nya yaitu 0,9921, yang artinya 99,21% PPCE itu dipengaruhi oleh PPDI dan PPCE tahun sebelumnya,
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model. Nah, kemudian kita perhatikan yang di bagian dari p-value-nya, di sini semuanya nilainya di bawah 0,05 yang artinya dia berpengaruh secara signifikan. Di sini juga untuk nilai F-nya, untuk uji F-nya di sini nilainya kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Nah, artinya baik PPDI maupun PPCE tahun sebelumnya bersama-sama mempengaruhi PPCE. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan coba membuat modelnya berdasarkan output dari program ini. Baiklah, ini adalah model yang kita menggunakan pendekatan Koyek. Jadi YT harusnya ini ada topinya ya, YT topi sama dengan negatif 1242,169 ditambah 0,6033764 PPDIT ditambah 0,41068667 PPCE T-1. Nah, YT-nya di sini maksudnya adalah PPCET. Nah, tadi kita mengasumsikan bahwa ini merupakan hasil dari transformasi Koyek. Nah, jadi di sini kita gunakan lambdanya, sehingga lambdanya adalah 0,41068667. Kita bulatkan menjadi 0,411. Nah, di sini kita bisa lihat median lag-nya adalah 0,7786. Sedangkan untuk min lag-nya adalah 0,6966. Jadi artinya bahwa PPCE itu menyesuaikan ke PPDI dalam waktu yang relatif singkat. Baiklah, demikian untuk materi praktikum subbahasan distributed model lag. Berikutnya kita akan mempelajari tentang autoregressive. Sekian materi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.